warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anak-anakku semua. Hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran IPA. Oke, sebelum dimulai jangan lupa kalian untuk absen ya, mengisi daftar hadir. Caranya yang pertama tulis atau ketik kelas underscore nama Anda. Mungkin contohnya ini 7A Dede Arindawan baru underscore nomor absen 01. Oke, jangan lupa itu dengan kalian menuliskan kehadiran, mengisi kehadiran, artinya kalian sama halnya ada di kelas. Oke, kita mulai hari sekarang. Oke, pada hari ini yang kita pelajari klasifikasi materi dan perubahannya. Ini adalah bab yang ketiga atau KD yang ketiga. Tujuan pembelajarannya, 1. Menggolongkan karakteristik materi. Yang kedua, menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. 3. Menjelaskan metode pemisahan campuran. Yang keempat, menjelaskan sifat fisika dan sifat kimia. Apakah materi atau zat itu? Kalian sering mendengarkan dengan zat kan? Apa sebenarnya zat itu? Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati sebuah ruang. Jadi perlu ruang. Contohnya kursi. Kursi itu adalah zat padat. Dia perlu ruang. Begitu juga gas yang tidak bisa kita lihat. Dia perlu ruang. Punya massa juga. Contohnya gas LPG. Di situ LPG ada yang 3 kg, 15 kg. Artinya dia ada massanya meskipun tidak bisa dilihat. Perlu ruang juga, ada tabungnya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan api, Bu? Apakah api termasuk zat? Nah, api apakah perlu ruang? Apakah juga bisa ditimbang, ada massanya? Nah, jadi api bukan zat. Sebenarnya zat itu ada berapa ya? Jenis zat. Oke, jenis zat ada 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat padat. Contohnya apa zat padat? Nih, di gambar ini ada kayu. Kayu adalah zat padat. Apakah ada kayu aja? Tidak, banyak. Misalnya seperti batu, juga zat padat. Yang kedua zat cair. Apa contohnya? Ya. Di gambar ini ada gelas dan botol yang berisi cairan. Artinya itu zat cair. Contohnya apa? Seperti kecap, itu juga zat cair. Bensin, zat cair. Ya. Yang ketiga, zat gas. Nih. Apa contohnya? Itu ada balon. Di dalam balon ada gas. Berarti yang saya sebutkan tadi juga gas LPG, di dalamnya ada gas. Itu adalah contoh gas. Nah, sekarang kalian sering mendengar bahwa sifat zat padat adalah bentuknya tetap dan volumenya tetap. Mengapa zat padat memiliki bentuk dan volume tetap? Ya. Ini bisa dijelaskan dengan teori partikel. Perhatikan, ada gambar di layar kalian di sebelah kanan. Ada gambar partikel zat padat. Dari gambar itu bisa kita lihat bahwa susunan zat padat itu teratur. Ya, itu teratur dia. Kemudian jarak antar partikelnya sangat rapat. Dia berdekatan, berdempetan, sangat rapat. Kemudian gaya tarik menariknya antara partikel sangat kuat. Gaya tarik menarik. Ini yang menyebabkan bahwa zat padat itu sulit bergerak, partikel zat padat, karena gaya tarik menariknya sangat kuat. Ya, jadi zat padat itu sulit sekali dipisahkan. Itu tadi yang menyebabkan gaya tarik menariknya sangat kuat. Anggap saja kayu, kalau kita mau memotong kayu perlu pisau, tidak bisa dengan tangan. Mengapa begitu? Karena gaya tarik menariknya sangat kuat. Oke, ini kita lanjutkan lagi, yaitu tentang zat cair. Kalian pasti ingat waktu SD bahwa zat cair itu mempunyai bentuk yang berubah dan volume tetap.
Apa maksudnya bentuk berubah? Bentuk berubah artinya dia mengikuti tempatnya. Misalnya dimasukkan di gelas, maka bentuknya seperti gelas. Kalau dimasukkan ke botol, bentuknya seperti botol. Nah, dimasukkan ke cangkir, bentuknya seperti cangkir. Itu artinya bahwa bentuknya berubah. Bagaimana volumenya? Volumenya tetap. Misalnya, kecap di dalam botol volume 200 ml. Kemudian dituang semuanya ke gelas. Berapa volumenya? Ya tetap 200 ml. Bentuknya bagaimana? Bentuknya berubah mengikuti gelas. Itu maksudnya mempunyai bentuk yang berubah dan volume tetap. Ini bisa dijelaskan dengan teori partikel. Perhatikan gambarnya. Dari gambar itu terlihat bahwa susunan partikelnya tidak teratur. Tidak seperti zat padat tadi. Kalau zat padat tadi seperti orang berbaris teratur. Ini tidak teratur. Dan tidak rapat juga. Tidak rapat. Gaya tariknya bagaimana? Gaya tariknya lemah. Tidak sekuat dari zat padat. Partikelnya bisa bergerak bebas, tetapi partikel tersebut tidak bisa meninggalkan kelompoknya. Ya, dia tetap. Karena ada gaya tarik menariknya yang lemah tadi. Maka kalau kita ingin memisahkan cairan, zat cair lebih mudah. Kita bisa mengambilnya dengan gayung. Ya, ini menunjukkan bahwa gaya tarik menarik antar partikelnya lemah. Oke. Kita lanjutkan zat gas. Zat gas memiliki sifat bentuk berubah dan volume berubah. Oke, ya, perhatikan itu ada gambar partikel di layar Anda. Apa maksudnya bentuk berubah dan volume berubah? Ya, ini gas ya, bentuknya berubah, dia mengikuti juga tempatnya. Bisa bergerak dengan bebas ini partikelnya. Volumenya berubah, biasanya dia memenuhi suatu ruangan. Ya. Mengapa begitu? Nih, bisa dijelaskan jarak partikelnya sangat jauh. Bisa kalian perhatikan, berbeda dengan zat cair tadi, ini jaraknya sangat jauh. Ya. Gaya tarik-menariknya sangat lemah. Sangat lemah, hampir tidak ada. Itu yang menyebabkan dia bergerak sangat bebas dan mudah meninggalkan kelompoknya. Contohnya begini, misalnya tetangga kalian beli durian. Mengapa kalian bisa tercium durian? Nah, itu artinya partikel-partikel durian yang ada di tetangga tadi bergerak bebas menuju ke rumah Anda, masuk ke hidung dan terciumlah bau durian. Ini yang menyatakan bahwa volumenya berubah. Dia bergerak sangat bebas. Ini untuk zat gas. Apakah ada contoh lain selain durian? Banyak. Misalnya parfum. Kalian menggunakan parfum, teman kalian tercium parfumnya. Nah, itu menunjukkan partikel dari gas bergerak sangat bebas dan kemana-mana. Jadi volumenya pun berubah. Oke, dari penjelasan tadi, ini ada dibuatkan suatu tabel dari zat padat, zat cair, dan gas. Dari tabel ini mungkin kalian lebih mudah untuk melihat. Kita mulai dari bentuknya. Zat padat bentuknya tetap tadi ya, tetapi zat cair mengikuti wadahnya. Zat padat mengikuti bentuk wadahnya juga. Bagaimana dengan volume? Zat padat volumenya tetap, zat cair juga tetap, tetapi zat gas tergantung pada tempatnya. Yang selanjutnya, kompresibilitas. Zat padat tidak dapat dimampatkan, tidak dapat lagi dimampatkan. Gimana ya? Maksudnya ditekan-tekan, lebih dikecilkan tidak bisa. Zat cair sulit untuk dimampatkan. Bagaimana dengan gas? Mudah dimampatkan. Dari yang satu ruangan tadi dimasukkan satu botol kecil bisa. Berarti itu bisa dimampatkan. Massa jenisnya, zat padat umumnya mempunyai massa jenis besar. Zat cair mempunyai massa jenis yang sedang, sedangkan gas massa jenisnya sangat kecil.
kemudahan mengalir. Apakah zat padat bisa mengalir? Tidak mengalir. Karena tadi gaya tarik-menarik antara partikelnya sangat kuat, jadi tidak bisa mengalir. Bagaimana zat cair? Dia bisa mengalir. Ya, mengalir karena gaya tarik-menariknya tadi lemah. Begitu juga dengan gas, karena tadi sangat lemah, maka dia pun bisa mengalir. Ini ada peta konsep tentang materi. Materi bisa dikelompokkan menjadi zat tunggal dan campuran. Di mana zat tunggal digolongkan menjadi unsur dan senyawa. Bagaimana dengan campuran? Campuran dibagi menjadi dua juga, yaitu heterogen dan homogen. Di mana homogen adalah larutan, sedangkan heterogen koloid dan suspensi. Apa itu atom? Ada yang tahu atom? Mungkin baru kali ini kalian mendengar ya kata atom. Ya. Atom adalah bagian terkecil dari unsur. Artinya terkecil dari unsur yang tidak bisa dibagi lagi. Itu adalah atom. Oke, tadi sudah kalian mendengar unsur. Apa sih sebenarnya unsur itu? Unsur adalah zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia, jadi lebih kecil. Apa contohnya unsur? Oksigen, bisa, itu adalah unsur. Kemudian nitrogen juga unsur. Emas itu juga unsur. Ya. Ada berapa banyak sebenarnya unsur di alam ini? Mungkin ada lebih dari 100 unsur yang ada di bumi ini. Itu pun ada yang sudah ada di alam, ada juga buatan manusia. Ya. Unsur pun dikelompokkan menjadi 3, yaitu unsur logam, semilogam, dan non-logam. Oke, kita mulai dari unsur logam. Kalian pasti tahu logam kan? Ya, yang kalian tahu di rumah adalah aluminium. Yang biasa sendok itu logam. Itu adalah logam ya, aluminium. Sifatnya apa? Kalian tahu kan tadi sendok logam pasti wujudnya padat. Warnanya putih mengkilat ya. Keperakan, abu-abu, kuning ya. Tahu bahwa logam adalah sebagai penghantar listrik yang baik atau yang disebut dengan konduktor. Mempunyai titik didih atau titik leleh yang tinggi, serta dapat dibentuk menjadi lempengan atau lembaran. Ya, logam dibentuk sesuai dengan keperluannya. Misalnya ingin dibuat sendok tadi, jadi bentuknya seperti sendok. Ingin dibuat panci, bentuknya seperti panci. Ya, kemudian ingin dibuat seperti piala, kayak itu artinya bisa dibentuk. Contohnya apa? Unsur logam. Aluminium tadi sudah, aluminium yang dilambangkan dengan Al. Besi juga contoh logam yang dilambangkan dengan Fe. Kalium dilambangkan dengan K. Kemudian barium juga logam yang dilambangkan dengan Ba, B besar, A kecil. Emas itu juga unsur yang dilambangkan dengan Au. Kalsium lambangnya Ca. Unsur semilogam. Ya, ini unsur semilogam. Apa sebenarnya semilogam? Semilogam itu artinya suatu zat dia bisa bertingkah laku sebagai logam, bisa juga non logam. Mengapa dia memiliki dua sifat seperti itu? Apa yang menentukan? Ditentukan oleh suhu. Pada saat suhunya rendah, dia bersifat sebagai isolator atau non-logam. Ya. Pada saat suhu tinggi, dia sebagai logam. Ini adalah semikonduktor. Jadi pada saat suhu rendah, dia isolator, tidak bisa menghantarkan arus listrik. Pada saat suhu tinggi, dia sebagai konduktor, bisa menghantarkan arus listrik. Contohnya apa? Zat yang bisa bertingkah laku memiliki dua sifat ini
yaitu silikon yang dilambangkan dengan Se, germanium lambangnya Ge. Biasanya untuk apa ini silikon dan germanium? Perangkat elektronika sering menggunakan ini, germanium dan silikon. Ini semi logam. Unsur apa ini Pak? Non logam. Oke, non logam, unsur non logam. Sifatnya berwujud padat. Jadi non logam itu ada yang wujudnya padat, ada yang cair, ada yang gas pada suhu ruang. Ini non logam ya. Oke, kita balik lagi tadi yang logam. Apakah logam semuanya padat? Tidak. Ada satu logam yang wujudnya cair. Apa itu? Yaitu raksa. Air raksa itu adalah logam, tapi wujudnya cair. Ya, oke. Kalau yang ini unsur non logam, wujudnya 3, padat, cair, dan gas. Umumnya berwarna tidak mengkilat, ya tidak seperti logam tadi dia mengkilat. Ini yang non logam tidak mengkilat. Dia bukan penghantar listrik dan panas yang baik. Ya. Sifat selanjutnya mempunyai titik didih dan titik leleh yang rendah. Tidak dapat dibentuk, direntangkan atau ditarik. Jadi tidak dapat dibentuk seperti tadi logam bisa bikin sendok. Ini tidak dapat dibentuk. Ya, jadi non logam itu dibedakan lagi ya, bentuknya tadi ya padat, cair, dan gas. Yang non logam padat, contohnya apa ini ya? Contohnya belerang. Belerang itu non logam, padat kan? Fosfor, karbon juga non logam. Kemudian yang bentuknya gas, contohnya adalah helium, nitrogen, hidrogen, oksigen juga non logam, neon, ya. Yang bentuknya cair apa? Non logam, neon, Ne, dan brom. Ini kegunaan dari unsur logam ya. Natrium, Na. Kegunaannya untuk apa? Bahan untuk membuat lampu natrium dan senyawanya digunakan untuk garam dapur. Ya, jadi garam dapur itu berasal dari natrium, ada Na-nya, logam dia ya. Strontium yang dilambangkan dengan Sr. Senyawanya digunakan untuk membuat warna merah, kembang api, dan bahan untuk pembuatan cat kering. Magnesium ini dilambangkan dengan Mg, kegunaannya digunakan untuk bahan pesawat. Iodin yang dilambangkan dengan I besar, bahan untuk antiseptik, dan senyawanya digunakan untuk garam beriodium dan fotografi. Oke, molekul unsur kita lanjutkan. Kalau tadi unsur itu satu aja ya, misalnya O aja. Nah ini kalau molekul unsur, apa itu molekul unsur? Kumpulan dari 2 atau lebih atom yang berasal dari satu unsur yang sama. Ya, jadi ini terdiri dari 2 atau lebih unsur yang sejenis, jenisnya sama. Contohnya O2. Nih lihat gambarnya ya, ada gambarnya. Gambar yang pertama ini adalah molekul unsur O2. Artinya apa O2? Ada 2 jenis unsur oksigen. Jadi unsur oksigennya ada 2. Yang gambar yang di tengah itu adalah molekul nitrogen. Yang dilambangkan rumus kimianya N2. Maksudnya apa? Ada 2 unsur nitrogen. Ya. Gambar yang ketiga, yang selanjutnya, molekul hidrogen. Perhatikan, molekul hidrogen hanya ada 2 ya, berarti H2. Jadi apa yang membedakan unsur dengan molekul unsur? Sama atau berbeda? Jelas berbeda. Kalau unsur saja berarti terdiri dari satu unsur atau satu atom aja, hanya satu. Misalnya O saja, oksigen, atau Au, emas.
hidrogen H aja. Tetapi kalau molekul unsur, nih molekul unsur terdiri 2 atau lebih. Ya, jadi kalau O2, O-nya ada 2 yang sejenis O semuanya. Oke. Itu perbedaan molekul unsur dan unsur. Ya. Ini ada pemberian nama unsur menurut Berzelius. Yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Yang pertama ya, dengan satu huruf awal. Yang kedua, huruf awal ditulis dengan huruf besar, menggunakan huruf besar. Ya. Ketiga, bagian unsur yang memiliki huruf awal sama diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Maksudnya bagaimana? Ini contohnya. Karbon dan kalsium. Karbon, nama latinnya atau ditulis dengan karbon ya, C besar karbon. Menurut aturan tadi, bahwa penulisan dari lambang unsur menggunakan huruf besar, awalnya karbon, maka dituliskan C. Bagaimana dengan kalsium? Kalsium awalnya juga C. Untuk membedakan, maka kalsium dituliskan Ca. C-nya huruf besar, A-nya huruf kecil. Jadi yang pertama menggunakan huruf besar, yang kedua menggunakan huruf kecil. Nah, ini ada plusnya ini. Oke ya, itu yang membedakan. Jadi cara menuliskan lambang unsur menggunakan huruf besar yang pertama. Oke, ini tabel sistem periodik. Tabel sistem periodik itu berisikan unsur-unsur yang ada di alam, disusun sedemikian rupa, jadi memudahkan para ilmuwan untuk mengetahui jenis-jenis unsur tersebut. Ya, kalian bisa melihat di sini semuanya. Semua unsur ada di sini. 108 lebih, ya. Ini mungkin digolongkan, ada golongan 1A, 2A, 3B, 4B dan seterusnya. Misalnya golongan 1A ada di sini hidrogen yang dilambangkan dengan H, kemudian litium yang dilambangkan dengan Li, natrium dilambangkan dengan Na, kalium lambangnya dengan K besar, ya. Rb, ini apa ini Rb ya? Nah, baru Cs dan Fr. Oke, ini ya, jadi penggolongannya. Ini digolongkan di sini, kalian bisa lihat nanti ya sistem periodik. Jadi berisikan unsur-unsur, semua unsur ada di sini, baik yang logam, non logam ada semua. Ya. Oke, kita lanjutkan sekarang molekul senyawa. Ada molekul senyawa. Apa itu senyawa? Senyawa ialah kumpulan dari 2 atau lebih atom yang berasal dari unsur yang tidak sama. Ya, jadi ini 2 atau lebih yang tidak sama, yang berbeda jenisnya, berbeda dengan molekul unsur tadi. Kalau molekul unsur jenisnya sama, ini senyawa berbeda jenisnya. Contohnya, contoh molekul senyawa. Di sini ada, perhatikan gambarnya ya, gambar yang pertama ini. Air dilambangkan dengan H2O. Air, ini air ya, lambangnya H2O. Apa maksudnya H2O? Jadi H2O itu terdiri dari hidrogennya 2. Hidrogennya 2 yang warna apa ini merah ya. Kemudian O-nya, oksigennya hanya 1 yang hijau. Ya, jadi ada H2O disusun oleh 2 unsur hidrogen dan 1 unsur oksigen. Berbeda kan jenisnya, maka disebut dengan senyawa. Contoh selanjutnya yaitu CO2. CO2 karbon dioksida. Ini juga senyawa. Karbon dioksida terdiri dari 1 unsur karbon dan 2 unsur oksigen. Makanya CO2. Jenisnya berbeda. Kemudian ada NH3, ini juga senyawa, jenisnya berbeda juga,
N-nya ada 1, yaitu nitrogennya ada 1, dan hidrogennya ada 3. Baru contoh selanjutnya, hidrogen peroksida. Rumus kimianya H2O2. Artinya, hidrogen peroksida terdiri dari 2 unsur hidrogen dan 2 unsur oksigen. Ini adalah molekul senyawa. Ya. Sifat dari senyawa itu adalah sifat unsur penyusunnya berbeda dengan sifat senyawa itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Berbeda. Contohnya air, ya. Air itu adalah H2O, artinya air disusun oleh hidrogen dan oksigen. Air memiliki sifat bisa diminum, bisa membakar, bisa memadamkan api. Tapi penyusunnya oksigen. Oksigen itu adalah yang diperlukan untuk pembakaran, ya. Kemudian hidrogen. Hidrogen ini juga bisa untuk bahan bakar pesawat, ya. Tetapi kalau hidrogen dan oksigen bersatu menjadi senyawa air, bisa diminum. Itu artinya sifat senyawa berbeda dengan sifat unsur penyusunnya. Oke, campuran. Kita lanjutkan campuran. Apakah sama campuran dengan senyawa, ya? Kita ikuti ini, apakah sama atau berbeda. Campuran adalah suatu zat yang terbuat dari gabungan 2 atau lebih zat yang berbeda tanpa melalui reaksi kimia. Ya. Jadi campuran tanpa reaksi kimia. Ini ya, campuran itu apa saja? Bisa gabungan senyawa dengan senyawa, unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, ya bisa seperti itu. Tetapi kalau campuran ini, sifat-sifat unsur penyusunnya sama dengan campuran itu sendiri. Ya, contohnya apa? Misalnya campuran gula dengan air. Gula dengan air dilarutkan menjadi campuran. Maksudnya begini, kalau gula sifatnya memiliki rasa manis, ya, air bisa diminum. Kalau dicampurkan gula dengan air, tetap memiliki sifat masing-masing. Gulanya tetap manis, airnya pun segar, masih tetap. Itu maksud dari campuran, ya. Jadi sifat-sifat unsur penyusunnya masih sama dengan campuran itu. Berbeda dengan senyawa tadi, ya. Sifatnya kan berbeda tuh. Sifat unsur penyusunnya berbeda dengan sifat senyawanya. Nah, campuran sendiri digolongkan menjadi 2 jenis. Apa saja? Campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, ini perhatikan gambarnya. Campuran homogen. Ada gambarnya kan? Tuh, teh dikasih gula. Apa maksudnya homogen? Campuran ini tidak bisa dibedakan mana zat pelarutnya, mana zat yang terlarut. Bisa tidak dilihat mana gulanya, mana airnya? Tidak bisa. Ya, ini disebut dengan homogen, campuran yang serba sama. Ya, ini ya campuran homogen. Bagaimana dengan campuran heterogen? Campuran heterogen, sifat-sifatnya masih dapat dibedakan satu dengan yang lain. Perhatikan gambar di bawah ini. Nih, ada campuran minyak dan air. Bisa dilihat di sini, ya. Ini yang minyak, mungkin gambar yang kedua ini. Kita masih bisa melihat mana yang minyaknya, mana yang air. Nah, ini namanya heterogen, campuran heterogen. Ada lagi mungkin yang lebih kalian tahu, mungkin pasir dengan air. Nah, pasir dan air. Masih bisa dilihat mana pasirnya, mana airnya. Ini namanya heterogen. Atau bisa juga gambar yang paling ujung, ini coklat kayaknya ini, ya. Coklat atau kopi susu. Ternyata di bawah ada endapan. Mungkin kopinya atau coklatnya. Masih bisa dibedakan mana coklat, mana kopi. Maka ini yang disebut dengan heterogen. Ya. Nah, ini ada perbedaannya. Unsur, senyawa, dan campuran. Unsur tersusun dari satu jenis atom saja, atau yang disebut dengan zat tunggal tadi.
Sedangkan senyawa tersusun dari dua jenis unsur atau lebih secara kimia. Senyawa juga zat tunggal, tapi dia tersusun secara kimia. Bagaimana dengan campuran? Tersusun dari dua atau lebih unsur atau senyawa secara fisika. Ini yang membedakan. Kalau senyawa bercampurnya secara kimia, sedangkan kalau campuran secara fisika. Unsur tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Jadi yang paling kecil sudah. Bagaimana kalau senyawa? Senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya dengan reaksi kimia biasa. Campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya secara fisika. Senyawa memiliki perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya selalu tetap. Ya, perbandingannya selalu tetap senyawa. Bagaimana campuran? Perbandingan massa zat-zat penyusunnya tidak tetap. Jadi kalau campuran sembarang aja, misalnya bikin es campur. Nah, ada gula, ada nanas, ada agar-agar, dicampur sembarang. Tapi kalau membuat senyawa tidak, harus ada perbandingan yang tetap. Senyawa sifat berbeda dengan sifat unsur penyusunnya. Ini yang saya bilang tadi. Bagaimana dengan campuran? Sifatnya sama dengan sifat zat-zat penyusunnya. Oke, campuran hidrogen tadi ya dibagi menjadi dua, suspensi ya. Ini ada suspensi dan koloid. Kalau suspensi, senyawa yang terlihat keruh dan tidak bisa stabil. Jika dibiarkan, dia akan mengendap. Contohnya kopi dan air dan pasir atau kerikil. Ini suspensi ya. Jadi suspensi itu tidak bisa tercampur secara merata. Dia akan timbul endapan. Seperti gambar yang paling ujung ini ya. Ini adalah suspensi. Dia akan timbul endapan. Tidak bisa tercampur secara merata. Maka disebut dengan suspensi. Tapi kalau yang di tengah, koloid. Nah, koloid itu juga heterogen. Tetapi dia tercampurnya tidak bisa merata, tetapi tidak bisa mengendap. Kalau koloid tidak bisa mengendap, suspensi bisa mengendap. Ya, suspensi itu seperti apa ya? Obat biasanya itu ya. Obat itu biasanya kan suruh kocok dulu, obat sirup. Ya, itu suspensi. Ya. Sedangkan gambar yang pertama larutan gula. Larutan gula ini kan serba sama nih, homogen tadi ya. Serba sama, tidak bisa dibedakan, tidak bisa mengendap. Ini yang koloid tadi. Ini gambar perbedaannya. Larutan yang pertama gambarnya larutannya serba sama, tidak bisa dibedakan. Kalau koloid ini tercampur tidak merata, tidak bisa mengendap. Yang tengah koloid. Yang paling ujung suspensi. Lihat ada endapan di atas. Ya, tidak tercampur merata, timbul endapan. Berarti suspensi. Kita lanjutkan larutan asam. Segala sesuatu yang rasanya asam, pasti kalian tahu, asam ya. Segala sesuatu yang rasanya asam, contohnya pasti kalian tahu, jeruk, nanas, cuka, itu juga larutan asam. Ciri-cirinya, ciri asam, rasanya asam yang pertama. Dapat mengubah lakmus biru menjadi merah. Ya. Ketiga, dapat mengantarkan arus listrik. Ini yang asam kuat. Jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidrogen H+, bersifat korosif terhadap logam, dapat menetralkan basa. Korosif ini artinya berkarat itu ya, logamnya bisa berkarat. Ini adalah larutan asam. Sampai ke saya. Ini sudah. Ini basa. Basa itu biasanya rasanya pahit ya. Nah, kalian tahu pasti basa biasanya bahan-bahan pembersih seperti sabun, pasta gigi, sampo itu adalah basa. Sifatnya apa? Licin, terasa licin di kulit. Ya. Mengubah lakmus merah menjadi lakmus biru. Dapat mengantarkan arus listrik, ini basa yang kuat. Apabila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidroksida OH-. Nah,
dapat menetralkan rasa. Asam ya, menetralkan asam. Artinya kalau basa bertemu asam itu ya bisa netral. Rasanya pahit. Nih, kegunaan basa misalnya mengobati penderita sakit MAH. Nah, obat MAH itu adalah basa. Kenapa orang MAH dikasih basa? Karena di dalam lambungnya itu ada asam klorida. Ya, memang di lambung itu ada asam klorida, tapi kalau jumlahnya meningkat berarti dia terkena MAH. Mengobati sengatan serangga, melindungi kerusakan gigi. Lanjut. pH ya. Masih kan waktu? 1 menit lagi. Ini pH, derajat keasaman. Ya. Derajat keasaman ini adalah untuk mengetahui atau mengukur apakah larutan itu berapa asam atau basa ya. Biasa berkisar dari 0 hingga 14. Larutan dikatakan netral jika pH-nya sama dengan 7. Jika dikatakan asam, pH-nya kurang dari 7. Larutan basa, pH-nya lebih dari 7. Semakin kecil pH berarti dia semakin asam. Ya, semakin besar pH-nya dia semakin basanya berkurang justru semakin besar pH-nya semakin basa ya. Terus kan gimana ini sampai indikator sampai garam aja ya. Garam terakhir nanti indikator. Oke, garam ini adalah terbentuk karena reaksi netralisasi, yaitu reaksi asam dan basa. Jadi kalau asam dan basa bertemu, itu timbul garam. Contohnya ini, HCl ya, netral ya. HCl itu asam klorida. Direaksikan dengan natrium hidroksida, NaOH. NaOH itu natrium hidroksida, ini basa ya. Akan menghasilkan natrium klorida, NaCl itu adalah garam, dan H2O air. Ya, jadi kalau asam ditambah dengan basa akan menghasilkan garam dan air. Oke deh, waktunya sudah habis ini, nanti minggu depan dilanjutkan bagaimana cara mengetahui asam atau basa itu ya, ada indikatornya macam-macam, ada talasmus dan macam-macamnya ya. Minggu depan dilanjutkan karena waktunya sudah habis. Mungkin ada pertanyaan? Ya, nanti bisa lanjut Google Classroom. Tidak ada pertanyaan, Pak? Tidak ada. Oke. Nanti ada tugas ya di Google Classroom. Kalian lihat tugas yang pertama untuk bab yang ketiga. Ingat kalian harus mengerjakan tugas. Jangan sampai tidak mengerjakan tugas ya. Ya, nanti rapotnya bisa kosong, 0 tuh nilainya kalau tidak mengerjakan tugas. Karena tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Kalau ada salah kata atau apa, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.